Di sebuah sudut kampung yang mulai gelap menjelang senja, Dono duduk di atas motornya sambil merokok. Matanya liar, mencari mangsa yang bisa dipalak sebelum hari berakhir. Kampung ini sudah lama berada dalam genggamannya. Setiap pedagang, tukang becak, hingga anak sekolah tahu betul bahwa melawan Dono hanya akan berakhir dengan bogem mentah. Malam ini, ia merasa perlu sedikit hiburan, bukan sekadar uang receh, tapi sesuatu yang bisa membuat adrenalinnya terpacu. Dari kejauhan, matanya menangkap sosok seorang kakek tua berjalan perlahan di pinggir jalan, mengenakan sarung lusuh dan baju koko yang sudah kekuningan dimakan usia. Lelaki tua itu membawa kantong plastik berisi beberapa bungkus nasi. Dono menyeringai, "Sial, ini rezeki nomplok. Si tua bangka ini pasti nggak bisa melawan," gumamnya sambil melangkah mendekat, diikuti dua temannya yang tertawa kecil. "Kek, mau kemana malam-malam begini?" Suara Dono terdengar ramah, tapi matanya menyiratkan niat buruk. Kakek itu menoleh dengan senyum lembut, seolah tidak merasa terancam. "Mau mengantarkan makanan untuk anak-anak di musola, Nak," jawabnya tenang. Dono melirik kantong plastik di tangan kakek itu. Lalu dengan gerakan cepat ia merampasnya. "Wah, kebetulan, kami juga lapar. Ya kan, boys?" Kedua temannya tertawa. Satu dari mereka bahkan sudah membuka bungkusan nasi tanpa rasa sungkan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Saat Dono hendak melangkah mundur, tiba-tiba tubuhnya terasa berat. Kakinya seolah menempel di tanah, tidak bisa digerakkan. Dadanya mendadak sesak, seakan ada tangan tak kasat mata yang mencengkeramnya erat. Wajahnya memucat, ia mencoba berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Matanya membelalak, menatap kakek tua yang masih tersenyum, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut. Kedua temannya, yang melihat Dono mendadak diam dengan ekspresi ketakutan, langsung mundur. Salah satu dari mereka bertanya, "Bang Don, kenapa lu?" Tapi Dono tidak bisa menjawab. Kakek tua itu menghela napas pelan, lalu berkata dengan suara dalam yang menggema di kepala Dono, "Anak muda, kau telah banyak menzalimi orang. Saatnya kau merasakan akibatnya." Dono ingin membantah, ingin memaki, tapi tubuhnya semakin berat. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia berusaha menarik napas dalam-dalam, tapi seakan ada energi yang menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Seketika, kepalanya pusing, matanya berkunang-kunang, jantungnya berdegup kencang, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan ketakutan yang begitu nyata, ketakutan akan sesuatu yang tidak bisa ia pukul atau lawan dengan ototnya. Kakek itu melangkah perlahan mendekati Dono, menatapnya dengan sorot mata tajam yang entah mengapa terasa menusuk ke dalam jiwanya. "Kau pikir kekuatan hanya ada di otot dan tinju?" bisiknya pelan. "Ketahuilah, Nak, ada hukum yang lebih tinggi dari sekadar premanisme. Hukum yang tak bisa kau lawan dengan tangan kosong." Tiba-tiba, tubuh Dono menjadi ringan kembali. Ia tersungkur ke tanah, terengah-engah seperti baru saja ditarik keluar dari jurang maut. Ketika ia mendongak, kakek itu sudah melangkah pergi, meninggalkan kantong plastik makanannya yang masih utuh. Dono menatap punggung lelaki tua itu dengan tatapan ngeri. Sementara dua temannya hanya bisa berdiri terpaku. Dalam hatinya, satu pertanyaan besar muncul, siapa sebenarnya kakek itu? Dono masih terduduk di tanah, napasnya tersengal-sengal, keringat dingin membasahi wajahnya, dan jantungnya berdebar tak karuan. Dua temannya hanya bisa menatapnya dengan wajah bingung dan takut. "Bang Don, lu kenapa?" tanya salah satu dari mereka dengan suara gemetar. Dono tidak menjawab. Tatapannya masih terpaku pada sosok kakek tua yang perlahan menghilang di kegelapan malam. Ada sesuatu yang membuat tubuhnya merinding, bukan karena rasa takut biasa, tapi seperti peringatan dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Setelah beberapa menit terdiam, Dono memaksakan diri untuk berdiri. Kakinya masih lemas, seolah ada energi yang telah menguras habis tenaganya. Ia menatap kedua temannya dengan pandangan penuh amarah. Bukan kepada mereka, tapi kepada dirinya sendiri. "Sial, itu pasti ilmu hitam," geramnya. Mencoba meyakinkan diri bahwa apa yang baru saja terjadi adalah trik kotor yang bisa ia pecahkan nanti. Ia menggertakkan giginya,
berusaha menutupi ketakutannya dengan kemarahan. Besok kita cari dia lagi. Gak mungkin gue kalah sama orang tua bau tanah itu. Malam itu, Dono tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan kakek itu muncul dalam pikirannya. Namun, bukan sosoknya yang paling mengganggu, melainkan suara lirih yang bergema di kepalanya, mengulang kalimat yang sama. Kau pikir kekuatan hanya ada di otot dan tinju? Suara itu bukan sekadar gema, melainkan seolah berbicara langsung ke dalam jiwanya. Dadanya kembali sesak, seperti ada sesuatu yang menekannya, membuatnya sulit bernapas. Dalam kebingungan, Dono bangkit dari ranjangnya dan berjalan keluar rumah. Angin malam menyapu wajahnya, membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang berdengung di kejauhan. Dengan hati penuh keresahan, ia berjalan tanpa arah, berharap angin malam bisa menenangkan pikirannya. Namun, langkahnya terhenti ketika ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di seberang jalan, di bawah cahaya lampu redup, sosok kakek itu berdiri. Kakek itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana dengan pandangan tenang, seolah telah menunggu Dono sejak lama. Tubuh Dono menegang, tapi ada dorongan aneh dalam dirinya untuk mendekat. Dengan langkah ragu, ia melangkah ke arah kakek itu. Namun, saat ia sudah cukup dekat, tiba-tiba tubuhnya kembali terasa berat. Kali ini, bukan sekadar kakinya yang sulit digerakkan, tetapi juga dadanya yang semakin sesak. Ia terjatuh berlutut, mencoba menghirup udara, tetapi rasanya seperti ada beban yang menghimpit paru-parunya. Kakek itu akhirnya berbicara, suaranya rendah tapi menggema di telinga Dono. Kau keras kepala, nak, tapi aku bisa melihat sesuatu dalam dirimu yang bahkan kau sendiri belum menyadarinya. Dono mencoba berbicara, tetapi hanya suara serak yang keluar dari mulutnya. Ketakutan mulai berubah menjadi kepanikan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi padanya? Tiba-tiba, beban yang menghimpit tubuhnya menghilang. Dono jatuh tersungkur, terengah-engah, mencoba mengatur napas. Saat ia mendongak, kakek itu sudah berbalik dan mulai berjalan pergi. Jangan cari aku, katanya pelan tanpa menoleh. Jika kau memang ingin jawaban, biarkan aku yang menemukanmu. Dono hanya bisa menatap punggungnya yang semakin jauh. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kecil. Malam itu, ia sadar bahwa kekuatannya sebagai preman jalanan tak ada artinya di hadapan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bahkan ia belum bisa pahami. Pagi itu, Dono terbangun dengan tubuh yang masih terasa lemas. Bayangan pertemuannya dengan kakek misterius semalam terus menghantuinya. Matanya menatap langit-langit kamar yang penuh coretan bekas amarahnya di masa lalu. Biasanya, setiap kali bangun tidur, ia merasa segar dan siap menebar teror di kampung. Tapi kali ini berbeda. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, sesuatu yang membuatnya merasa kecil dan tak berdaya. Dengan langkah gontai, Dono keluar rumah dan menuju warung kopi tempat biasa ia dan gengnya berkumpul. Begitu ia sampai, beberapa preman kampung langsung menatapnya dengan heran. "Bang Don, lu kenapa? Muka lu kayak abis lihat setan," kata salah satu anak buahnya, Gendon. Dono hanya mendengus, mengambil sebatang rokok, lalu menyalakannya tanpa menjawab. Ia masih belum tahu bagaimana harus menjelaskan kejadian semalam. Namun, ketenangannya tidak bertahan lama. Saat ia hendak menghirup asap rokok pertama, tiba-tiba batang rokok itu terlepas dari jari-jarinya dan jatuh ke tanah. Ia mencoba mengambilnya kembali, tapi sesuatu yang aneh terjadi. Tangannya bergetar tanpa sebab. Dono memicingkan mata, berusaha mengendalikan tubuhnya, tapi semakin ia melawan, semakin kuat getaran itu. Napasnya memburu. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ketakutan mulai menyergapnya. Ia merasa ada kekuatan tak kasat mata yang sedang bermain-main dengannya. Kekuatan yang tak bisa ia pukul atau takuti dengan ancaman. Dengan panik, ia berdiri dan melangkah cepat keluar dari warung. Teman-temannya yang melihat tingkahnya hanya saling berpandangan bingung. "Bang Don kenapa sih? Biasanya galak, sekarang malah kayak orang ketakutan," bisik salah satu dari mereka. Dono berjalan tanpa arah. Kepalanya penuh dengan pertanyaan yang tak bisa ia jawab. Apakah ini kutukan dari kakek itu?
Apakah ia telah disentuh oleh sesuatu yang berada di luar batas pemahamannya? Semakin ia memikirkannya, semakin tubuhnya terasa lemah. Ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, keraguan. Selama ini, ia percaya bahwa dunia hanya tentang siapa yang lebih kuat, siapa yang bisa menguasai siapa. Tapi kini, semua keyakinannya terasa rapuh. Tanpa sadar, langkahnya membawanya ke tempat di mana ia pertama kali bertemu dengan kakek misterius itu. Jalanan sepi, hanya suara angin yang berhembus pelan di antara pepohonan. Dono menelan ludah. Matanya mencari-cari sosok lelaki tua itu, berharap sekaligus takut jika ia benar-benar muncul. "Hei, kek, kalau lu memang sakti, tunjukkan diri lu sekarang," teriaknya dengan suara yang sedikit bergetar. Angin mendadak berhenti, seolah dunia menahan napas. Lalu, dari arah sungai kecil di dekat sana, muncullah sosok yang paling tidak ingin ia temui. Kakek itu berdiri di tepi air, menatapnya dengan tatapan yang dalam. "Kau kembali, nak," katanya pelan. "Tapi bukan aku yang kau cari. Yang kau cari adalah jawaban." Dono mengepalkan tinjunya, berusaha menahan gejolak di dadanya. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin mengembalikan rasa berkuasanya yang telah dicabut begitu saja. Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu kakek itu benar. Ia memang mencari jawaban. Namun, pertanyaannya adalah, apakah ia siap mendengarnya? Malam itu, Dono kembali ke rumah dengan kepala penuh pikiran. Ia masih tidak percaya dengan apa yang ia alami. Seorang preman sepertinya, yang selama ini tidak takut kepada siapapun, kini dihantui oleh sosok kakek tua dengan ilmu yang tak bisa dijelaskan. Ia berbaring di kasur, menatap langit-langit kamar yang temaram. Hatinya gelisah, tetapi tubuhnya begitu lelah. Perlahan, matanya terpejam, berharap tidur bisa membebaskannya dari rasa takut yang terus menghantuinya. Namun, tidurnya tidak berlangsung lama. Di tengah malam, Dono terbangun dengan napas terengah-engah. Dadanya naik turun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia baru saja mengalami mimpi yang begitu nyata, mimpi yang terasa lebih seperti peringatan daripada sekadar bunga tidur. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya berdiri di tengah hutan gelap. Angin berhembus kencang, dedaunan berguguran di sekelilingnya. Suara-suara aneh berbisik di telinganya, tapi ia tak bisa memahami apa yang mereka katakan. Lalu, tiba-tiba, sosok kakek itu muncul dari kegelapan, berdiri tepat di depannya. Mata kakek itu berkilat, tajam seperti menusuk langsung ke dalam jiwanya. "Kau masih keras kepala, nak," katanya dengan suara yang bergema di seluruh hutan. Dono ingin menjawab, ingin berteriak bahwa ia tidak takut, tapi suaranya tertahan. Tubuhnya seolah terkunci, tak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap kakek itu yang perlahan mengangkat tangannya. Lalu dalam sekejap, dunia di sekelilingnya berubah menjadi kobaran api. Dono melihat bayangan dirinya sendiri, berlumuran darah, jatuh tersungkur di tanah. Suara tawa mengerikan menggema di sekelilingnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia ingin berlari, tapi kakinya tertanam di tanah seperti akar pohon yang tak bisa dicabut. Dalam ketakutan yang memuncak, ia mendengar suara kakek itu lagi. Kali ini lebih lembut namun penuh ketegasan. "Jika kau tidak mengubah jalanmu, inilah yang menantimu." Dono tersentak bangun, tubuhnya bergetar hebat, dadanya naik turun, paru-parunya seolah kekurangan udara. Ia menoleh ke sekeliling kamar, memastikan bahwa ia masih berada di dunia nyata. Tapi rasa takut itu masih menempel di kulitnya, seperti bayangan yang enggan pergi. Ia meremas rambutnya dengan frustasi, mencoba menenangkan pikirannya. "Apa-apaan ini? Kenapa gue dihantui kayak gini?" teriaknya, meskipun tak ada siapapun yang mendengar. Malam itu, Dono tidak bisa tidur lagi. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan hutan terbakar dan dirinya yang tersungkur muncul kembali. Ia merasa ada sesuatu yang berusaha memperingatkannya, tapi ia masih menolak untuk percaya. Baginya, ini hanya permainan pikiran, efek dari kejadian aneh yang ia alami belakangan ini. Tapi di sudut hatinya, ia tahu, ini lebih dari sekadar mimpi buruk. Ini adalah peringatan. Saat fajar mulai menyingsing, Dono duduk di teras rumahnya.
merokok dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Ia menatap jalanan kampung yang mulai hidup. Suara ayam berkokok dan ibu-ibu yang berangkat ke pasar memenuhi udara. Tapi di matanya, semuanya terasa berbeda. Dunia yang selama ini ia kuasai tiba-tiba terasa asing, seolah ia bukan lagi bagian dari itu. Dan untuk pertama kalinya, Dono bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini semua pertanda bahwa ia harus berubah? Pagi itu, Dono duduk di teras rumahnya dengan wajah kusut. Matanya sayu. Tubuhnya masih terasa lemas setelah semalaman dihantui oleh mimpi buruk yang terasa begitu nyata. Ia sudah lelah melawan perasaan ini. Lelah berpura-pura bahwa semuanya hanya kebetulan. Ada sesuatu yang sedang terjadi padanya. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar urusan premanisme jalanan. Tanpa berpikir panjang, ia berdiri dan mengenakan jaket lusuhnya. Ia tahu kemana harus pergi. Langkahnya cepat dan penuh kegelisahan, menuju tempat di mana ia terakhir kali bertemu dengan kakek misterius itu. Hatinya masih dipenuhi amarah dan kebingungan. Tetapi kini ada sesuatu yang berbeda, sebuah dorongan untuk menemukan jawaban. Ia bukan hanya ingin menantang kakek itu lagi, tetapi juga ingin mengerti apa yang sebenarnya terjadi padanya. Setelah berjalan cukup jauh, Dono tiba di pinggir sungai tempat pertemuan mereka sebelumnya. Matahari mulai meninggi. Cahayanya memantul di permukaan air yang tenang. Namun, tempat itu kosong. Tidak ada jejak kakek itu dimanapun. Dono menggeram, menendang kerikil ke dalam sungai dengan frustrasi. Sial, kemana dia pergi? Teriaknya. Suaranya menggema di antara pepohonan. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun-daun beterbangan, dan suara gemerisiknya terdengar seperti bisikan yang aneh. Dono merasakan bulu kuduknya meremang. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, berharap menemukan sesuatu. Dan kemudian, seperti muncul entah dari mana, suara berat dan dalam menyapanya dari belakang. Aku tahu kau akan kembali, nak. Dono terperanjat dan berbalik cepat. Di sana, berdiri sosok kakek itu dengan senyum tipis di wajahnya. Seolah-olah ia memang telah menunggu Dono datang. Kali ini, tidak ada rasa takut di wajah Dono, hanya kebingungan yang bercampur amarah. Apa yang lu lakuin ke gue? Bentaknya. Kenapa gue terus dihantui mimpi aneh? Kenapa gue merasa kayak orang lemah sekarang? Kakek itu tidak segera menjawab. Ia hanya menghela napas pelan, seakan memahami pergolakan batin yang dialami Dono. Kau tidak dihantui, nak. Kau sedang diberi kesempatan, katanya dengan tenang. Kesempatan untuk melihat sesuatu yang selama ini tidak kau sadari. Dono mencengkeram kerah bajunya sendiri, frustrasi dengan jawaban yang baginya tidak masuk akal. Gue gak butuh omongan sok bijak lu. Gue cuma mau balik jadi diri gue yang dulu, yang gak takut siapapun, yang bisa menguasai jalanan. Kakek itu tersenyum samar, lalu menatap Dono dengan sorot mata tajam. Dan kau pikir itu adalah kekuatan sejati? Ia berjalan mendekat, perlahan, hingga hanya berjarak satu langkah dari Dono. Jika kau memang ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi padamu, maka kau harus siap mendengar kebenaran. Karena setelah ini, kau tidak akan pernah melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Dono terdiam. Untuk pertama kalinya, amarahnya tidak menemukan jalan keluar. Ada sesuatu dalam kata-kata kakek itu yang membuatnya gentar. Bukan karena ancaman, tetapi karena firasat bahwa hidupnya memang akan berubah selamanya. Dono berdiri diam, menatap kakek itu dengan sorot mata penuh keraguan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa berada di persimpangan jalan yang tidak bisa ia hindari. Ada sesuatu dalam tatapan lelaki tua itu, sebuah ketenangan yang menelanjangi keangkuhan Dono. Seolah ia hanyalah bocah kecil yang tersesat di dunia yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Kenapa gue? Dono akhirnya membuka suara. Suaranya lebih lirih dari yang ia harapkan. Kenapa lu ngelakuin ini ke gue? Kakek itu tersenyum tipis. Karena kau berada di ambang kehancuran, nak. Aku hanya memberimu pilihan. Dono menggeram, merasa frustasi dengan jawaban-jawaban yang terdengar seperti teka-teki. Pilihan apa? Sejak ketemu lu, hidup gue jadi berantakan. Gue gak bisa tidur. Gue gak bisa ngerasain kekuatan gue kayak dulu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kakek itu menghela napas pelan.
Ia melangkah mundur. Lalu dengan satu gerakan tangannya yang nyaris tak terlihat, tiba-tiba tubuh Dono terasa ringan. Dunia di sekelilingnya berubah. Langit menjadi abu-abu. Angin berhenti berhembus. Dan suara-suara dari hutan menghilang. Ia melihat dirinya sendiri. Bukan sebagai preman jalanan yang disegani, tapi sebagai bocah kecil yang dulu pernah takut pada kegelapan. Ini adalah dirimu yang sebenarnya, Nak, kata kakek itu dengan suara yang bergema di udara hampa. Kau telah menipu dirimu sendiri selama ini. Kau pikir dengan kekerasan, kau bisa menjadi kuat. Tapi kekuatan sejati bukan tentang menaklukkan orang lain, melainkan menaklukkan ketakutan dalam dirimu sendiri. Dono merasa dadanya sesak. Ia ingin menyangkal, ingin berteriak bahwa semua ini hanya ilusi. Namun, sesuatu dalam dirinya tahu bahwa apa yang dikatakan kakek itu adalah kebenaran yang selama ini ia hindari. Ia bukan kuat, ia hanya menutupi ketakutannya dengan kekerasan. Tiba-tiba, dunia kembali seperti semula. Langit menjadi biru, suara dedaunan kembali terdengar, dan angin berhembus lembut. Dono tersentak, napasnya memburu. Ia menatap kakek itu dengan mata penuh kebingungan dan ketakutan yang baru, ketakutan akan dirinya sendiri. Sekarang, kau punya pilihan, kata kakek itu dengan nada tenang namun penuh wibawa. Teruskan jalanmu yang lama dan tenggelam dalam kegelapan, atau hadapi dirimu sendiri dan temukan kekuatan yang sebenarnya. Dono terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak tahu harus memilih jalan yang mana. Dono berdiri terpaku. Kata-kata kakek itu masih menggema di pikirannya. Pilihan. Seumur hidupnya, ia tidak pernah merasa memiliki pilihan. Ia tumbuh di jalanan, dipaksa menjadi kuat karena dunia tidak memberi belas kasihan pada mereka yang lemah. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa yang selama ini ia anggap sebagai kekuatan justru hanyalah tembok rapuh yang siap runtuh kapan saja. Dengan suara serak, Dono akhirnya bertanya, kalau kekuatan gue selama ini cuma ilusi, lalu apa yang sebenarnya harus gue lakuin? Kakek itu tersenyum samar, kau harus kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Dono mengernyit, apa maksud lu? Kakek itu tidak menjawab langsung. Sebaliknya, ia mengangkat satu tangan. Lalu dalam sekejap, dunia di sekitar Dono berubah. Ia kini berdiri di gang sempit yang begitu familiar. Dinding-dindingnya penuh coretan, bau anyir darah dan sampah menusuk hidung. Dan di ujung gang itu, ia melihat seorang bocah kecil berjongkok sambil menutupi kepalanya dengan tangan. Dono menahan napas. Itu, dirinya yang berumur 8 tahun. Tubuhnya lebam-lebam setelah dihajar oleh sekelompok anak yang lebih besar. Ia masih ingat malam itu dengan jelas, malam di mana ia bersumpah bahwa tidak akan pernah lagi menjadi korban. Malam di mana ia memutuskan bahwa hanya dengan menakut-nakuti orang lain, ia bisa selamat di dunia yang kejam ini. Tiba-tiba, suara-suara kasar terdengar dari ujung gang. Sekelompok anak remaja muncul, tertawa sambil mendekati bocah kecil itu. Salah satu dari mereka mendorong tubuh kecil Dono ke tanah, sementara yang lain menendangnya tanpa belas kasihan. Lu gak guna, preman cengeng, teriak salah satu dari mereka. Dono dewasa mengepalkan tinjunya, hatinya bergejolak, ingin menerjang dan menghajar anak-anak itu. Tapi sebelum ia bisa bergerak, kakek di sampingnya berbisik, lihatlah, Nak. Apa yang kau rasakan? Dono menelan ludah, napasnya berat. Ia ingin merasa marah, tapi yang ia rasakan hanyalah kesedihan mendalam. Ia melihat bocah kecil itu menangis dalam diam, menggigit bibirnya untuk menahan suara, karena ia tahu bahwa berteriak hanya akan membuat segalanya lebih buruk. Itu bukan hanya rasa sakit fisik, itu adalah rasa sakit karena tidak ada seorang pun yang peduli. Kakek itu menoleh padanya, kau pikir dengan menjadi seperti mereka, kau bisa menghapus rasa sakit itu? Dono membuka mulutnya, tetapi tak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa salahnya jalan yang ia pilih. Ia tidak pernah benar-benar menjadi kuat. Ia hanya menjadi bagian dari lingkaran yang sama, melampiaskan ketakutannya kepada orang lain, seperti yang pernah dilakukan orang-orang kepadanya. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, ia ingin keluar dari lingkaran itu. Tapi apakah ia mampu? Dono menatap bocah kecil di hadapannya.
dirinya sendiri di masa lalu. Tubuhnya penuh lebam dan matanya merah karena menahan tangis. Dadanya terasa sesak. Selama ini, ia selalu berusaha melupakan bagian dari hidupnya yang satu itu. Ia menguburnya dalam-dalam di balik tawa sinis dan kepalan tinju, meyakinkan dirinya bahwa ia telah menang atas masa lalunya. Tapi sekarang, semua itu terasa seperti kebohongan belaka. Kakek di sampingnya menatapnya dengan sorot mata penuh pemahaman. Luka fisik akan sembuh, nak. Tapi luka yang ada di hatimu, itulah yang selama ini kau bawa kemana-mana. Dono menggeleng kuat, seperti ingin menolak kenyataan yang ada di depan matanya. Gue gak selemah itu, suaranya bergetar, nyaris seperti bisikan. Gue udah bertahan sejauh ini, karena gue kuat. Kakek itu tersenyum tipis, tapi bukan senyum meremehkan. Kau bertahan, ya, tapi apakah kau benar-benar hidup? Atau hanya terus berlari dari rasa takutmu? Dono ingin menjawab, ingin menyangkal semuanya. Tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, pemandangan di sekelilingnya kembali berubah. Kali ini, ia melihat dirinya di usia remaja, berjalan seorang diri di lorong gelap, wajahnya dingin tanpa ekspresi. Ia ingat betul malam itu, malam di mana untuk pertama kalinya, ia memukul seseorang tanpa rasa ragu. Korban pertamanya adalah seorang pemuda yang tak sengaja menabraknya di jalan. Hanya karena satu kata yang dianggapnya merendahkan, Dono menghajarnya tanpa ampun. Ia ingat sensasi panas di tinjunya, bagaimana suara orang itu merintih kesakitan. Dan ia ingat, untuk pertama kalinya, ia merasa berkuasa. Dono dewasa menelan ludah. Kini, saat ia menyaksikan semuanya dari luar, ia sadar bahwa yang ia rasakan malam itu bukanlah kekuatan. Itu hanyalah seorang anak ketakutan yang mencoba menutupi kelemahannya dengan amarah. Ia bukan menjadi lebih baik, ia hanya menjadi seseorang yang dulu pernah ia benci. Tiap luka yang kau terima, kau balas dengan menciptakan luka baru untuk orang lain. Suara kakek itu terdengar lembut, tapi menusuk langsung ke dalam hati Dono. Begitulah kebanyakan manusia terjebak. Mereka pikir dengan menyakiti orang lain, mereka bisa menyembuhkan diri sendiri. Dono mengepalkan tangannya, tapi kali ini bukan karena marah, melainkan karena rasa sakit yang ia sadari selama ini telah ia abaikan. Selama bertahun-tahun, ia mengira dirinya telah menang melawan dunia, tapi kenyataannya, ia hanya terus kalah dari masa lalu, kalah dari ketakutannya sendiri. Matanya mulai panas. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Dono ingin menangis. Tapi bukan karena lemah. Kali ini, ia ingin menangis karena akhirnya, ia mulai memahami. Namun, apakah ia punya cukup keberanian untuk benar-benar berubah? Dono berdiri di tengah bayangan masa lalunya. Tubuhnya gemetar menahan gejolak di dadanya. Ia tidak pernah membiarkan dirinya menangis sejak malam itu. Malam di mana ia bersumpah akan menjadi seseorang yang tidak bisa disentuh oleh rasa sakit. Tapi kini, air mata yang selama ini ia pendam terasa memenuhi tenggorokannya, mendesak ingin keluar. Kakek di sampingnya tetap diam, memberi ruang bagi Dono untuk menghadapi perasaan yang selama ini ia tolak. Menangislah jika kau ingin menangis, katanya lembut. Tak ada yang memalukan dalam air mata. Justru, itu adalah tanda bahwa kau masih memiliki hati. Dono menggeleng keras. Gue gak lemah, suaranya bergetar. Gue gak boleh lemah, tapi kau sudah lelah, bukan? Kakek itu menatapnya dengan tatapan penuh kasih, seperti seorang ayah yang menenangkan anaknya yang terluka. Kau sudah berusaha melawan sendirian begitu lama, sampai kapan kau ingin terus bersembunyi? Kata-kata itu seperti menembus tembok yang selama ini Dono bangun di dalam dirinya. Lututnya terasa lemas, dan tanpa bisa ia kendalikan, tubuhnya jatuh berlutut di tanah. Napasnya tersengal, dadanya naik turun, dan akhirnya, air mata itu jatuh. Dono menangis. Untuk pertama kalinya dalam belasan tahun, ia membiarkan dirinya menangis. Semua kemarahan, semua ketakutan, semua kepedihan yang selama ini ia pendam tumpah begitu saja. Ia menangis untuk anak kecil yang dulu dipukuli tanpa bisa melawan. Ia menangis untuk remaja yang memilih jalan salah demi merasa kuat. Ia menangis untuk semua orang yang telah ia sakiti dalam usahanya menutupi lukanya sendiri. Kakek itu hanya berdiri di sana,
membiarkan Dono meluapkan semua yang ada di dalam hatinya. Tak ada ejekan, tak ada penghakiman, hanya keheningan yang memberi ruang bagi luka-luka itu untuk mulai sembuh. Setelah beberapa saat, Dono akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya masih basah, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam sorotnya. Beban yang selama ini menghimpit dadanya terasa sedikit lebih ringan. Ia menatap kakek itu dengan ekspresi yang baru. Bukan lagi amarah, bukan lagi ketakutan, tapi sebuah pertanyaan yang tulus. Apa yang harus gue lakukan sekarang? Suaranya serak, tapi ada kejujuran dalam setiap kata yang ia ucapkan. Untuk pertama kalinya, Dono benar-benar siap mendengar jawabannya. Hari-hari setelah percakapan itu terasa bagaikan berjalan di atas tali tipis. Dono mulai melangkah, tapi setiap langkahnya penuh keraguan. Perubahan bukanlah hal yang mudah, apalagi bagi seseorang seperti dirinya yang telah terbiasa hidup dengan kebohongan dan kekerasan. Namun, ada semangat baru yang membara di dalam dirinya, semangat untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Ia tidak bisa membiarkan dirinya terperangkap dalam kegelapan yang sama. Langkah pertama yang Dono ambil adalah kembali ke gang-gang yang dulu ia singgahi setiap malam. Ia ingat betul siapa saja yang pernah ia sakiti di sana. Orang-orang yang dulu ia buat ketakutan dengan kehadirannya, yang dulu ia anggap sebagai bagian dari permainannya. Kali ini, ia tidak datang dengan tangan terkepal, melainkan dengan kerendahan hati yang sulit ia ungkapkan dengan kata-kata. Pertama kali ia melihat wajah pemuda yang dulu pernah ia hajar, rasa canggung menyerang dadanya. Pemuda itu masih muda, wajahnya penuh dengan kerut bekas luka yang menjadi tanda dari masa lalu mereka. Dono mendekat dengan pelan, rasa malu menggerogoti setiap langkahnya. "Maaf." Suara Dono bergetar, tak mampu menahan ketegangan yang ada. "Gue minta maaf atas apa yang gue lakuin dulu." Pemuda itu menatapnya dengan mata yang tajam, seolah tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Beberapa detik berlalu, dan suasana semakin canggung. "Lu serius, Dono?" tanya pemuda itu, suaranya penuh kebingungan. "Lu yang udah buat hidup gue hancur, sekarang tiba-tiba minta maaf?" Dono mengangguk, meskipun kata-katanya terasa seperti terperangkap di tenggorokannya. "Gue tahu gue salah, dan gue nggak bisa ngembaliin apa yang udah terjadi. Tapi gue ingin berubah. Gue nggak mau jadi orang yang sama lagi." Pemuda itu terdiam beberapa detik. Wajahnya yang keras perlahan melunak. "Ini pertama kalinya gue dengar orang kayak lu minta maaf, Dono. Tapi gue nggak tahu kalau itu cukup buat ngeundo semua yang lu lakuin ke gue." Dono merasakan sakit yang mendalam, lebih dalam dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Semua luka yang ia buat kepada orang lain kini kembali menekan hatinya. Tapi meskipun rasa sakit itu mencekam, ada sedikit kedamaian yang mulai meresap. Ia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi ia bisa mulai dengan langkah kecil menuju kebaikan, bahkan jika itu hanya untuk mendapatkan sedikit maaf. Setelah beberapa detik yang terasa lama, pemuda itu menghela napas. "Gue nggak tahu kalau lu beneran berubah, tapi gue harap lu bisa jadi orang yang lebih baik dari sebelumnya." Dono menundukkan kepala, mengangguk perlahan. "Terima kasih, gue akan berusaha." Dengan langkah pertama yang berat, Dono tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah. Tetapi, setidaknya ia sudah mulai menuju arah yang benar. Masa depan masih terlihat kabur. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki kendali atas pilihan yang akan datang. Dono melangkah lebih mantap dari sebelumnya, namun setiap langkahnya terasa lebih berat daripada yang ia bayangkan. Setiap kali ia berpikir telah mulai melupakan masa lalunya, bayang-bayang kelam itu kembali menghantuinya. Jalan yang ia pilih untuk berubah tidaklah mudah. Ia harus terus menghadapi kenyataan bahwa banyak orang yang tidak akan langsung menerima perubahannya. Bahkan, beberapa orang di sekitar gang-gang itu masih memandangnya dengan kebencian, seperti ingin mengingatkan dirinya bahwa dirinya yang dulu masih hidup dalam dirinya. Namun, Dono tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Ia harus membayar harga atas semua yang telah ia lakukan di masa lalu, walaupun harga itu terkadang terasa terlalu tinggi untuk dibayar. Di matanya, orang-orang yang dulu ia sakiti seolah menjadi cermin dari dirinya yang penuh kebencian dan amarah. Dan setiap kali mereka menatapnya dengan tatapan penuh keraguan, ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran yang tidak pernah berakhir. Suatu hari,
Saat ia tengah berjalan di jalan yang sunyi, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang duduk di sudut jalan. Wanita itu mengenakan kain lusuh, dan matanya tampak memandang jauh ke depan, seolah menunggu sesuatu. Tanpa berpikir panjang, Dono menghampirinya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu dalam tatapan wanita itu yang menarik perhatiannya. "Kenapa Anda duduk di sini?" tanya Dono. Suara lembut namun penuh rasa ingin tahu. Wanita itu mengangkat kepala, dan matanya yang kosong menatap Dono dengan kedalaman yang membuatnya merasa seperti disadarkan dari mimpi buruk. "Aku menunggu seseorang," jawab wanita itu. Suaranya parau, seperti telah terbiasa berbicara kepada dunia yang tak pernah menjawab. Menunggu seseorang yang bisa melihat lebih jauh dari penampilan dan masa lalu. Dono terdiam. Kata-kata wanita itu terdengar seperti sebuah peringatan. Namun entah mengapa, ia merasa seolah itu juga sebuah harapan. "Siapa yang Anda tunggu?" Wanita itu tersenyum samar. "Orang yang tidak hanya melihat dengan mata, tetapi dengan hati. Karena hanya dengan hati, kau akan tahu apa yang benar-benar terjadi." Dono merasa matanya mulai terasa panas. Kalimat-kalimat wanita itu seperti menembus ke dalam lubuk hatinya yang terdalam, tempat di mana rasa takut dan penyesalan masih mengendap. Apa yang sebenarnya ia cari? Apa yang harus ia lakukan untuk memperbaiki semuanya? "Bagaimana kalau aku tidak bisa melihat dengan hati?" tanyanya. Suaranya bergetar. Wanita itu menatap Dono, lalu berkata dengan suara yang penuh kehangatan, "Setiap orang bisa berubah, Nak. Tapi hanya jika mereka berani melihat diri mereka sendiri dan menghadapi kegelapan dalam hati mereka. Kamu sudah memulai perjalanan itu. Jangan biarkan bayang-bayang masa lalu menghalangi langkahmu." Dono merasa seolah ada cahaya yang mulai muncul di ujung terowongan gelap yang selama ini mengelilinginya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa menemukan kedamaian dalam perjalanan panjang yang penuh liku ini. Dan meskipun bayang-bayang masa lalunya masih mengintai, ia tahu bahwa ia tidak lagi harus berlari darinya. Dono berdiri di ujung gang yang familiar, tempat pertama kali ia merasa kekuasaan dan ketakutannya bertemu dalam satu titik. Udara malam terasa dingin, menyelimuti tubuhnya yang kini terasa berbeda. Ada ketenangan yang mulai menyelusup di dalam dirinya, meskipun bayang-bayang masa lalu masih kadang mengintai. Namun, kali ini ia tahu, ia tidak akan lagi lari. Ia tidak akan lagi memilih kekerasan sebagai cara untuk menyembuhkan luka yang ada di hatinya. Keputusan itu datang dengan pelan, tetapi sangat jelas. Setelah berbicara dengan wanita tua di jalan beberapa hari lalu, Dono merasa ada sesuatu yang berbisik dalam dirinya, sebuah panggilan untuk menghadapi orang-orang yang telah ia sakiti. Bukan untuk mencari pembenaran atau alasan, tetapi untuk merasakan beratnya tanggung jawab yang selama ini ia hindari. Ia tahu, jika ia ingin benar-benar berubah, ia harus menyelesaikan perbuatannya yang belum tuntas. Dono berjalan dengan langkah pasti menuju rumah pertama yang ia tuju. Rumah itu tidak jauh, sebuah rumah kecil dengan cat yang mulai pudar, di mana seorang ibu dan anaknya dulu pernah menjadi korban dari kebengisannya. Saat itu, ia memaksa mereka menyerahkan uang dan barang berharga hanya karena merasa berhak untuk melakukannya. Ia ingat betul bagaimana mereka menatapnya dengan ketakutan dan air mata, namun ia tidak peduli saat itu. Ketika ia sampai di depan pintu rumah itu, dadanya terasa sesak. Rasa cemas menguasai dirinya, dan seolah-olah dunia kembali menjadi gelap, seperti dulu. Namun, kali ini ia tidak bisa mundur. Dengan napas yang tertahan, ia mengetuk pintu. Pintu terbuka perlahan, dan seorang wanita parubaya dengan mata yang tajam namun penuh kelelahan berdiri di sana. Ia menatap Dono sejenak, seolah mencari tahu apa yang membuat pria itu kembali ke rumahnya. "Apa yang kamu inginkan?" tanyanya dengan suara datar, meskipun ada sedikit kecemasan di baliknya. Dono menundukkan kepala, ia merasa kata-kata itu sulit sekali untuk keluar. Saya ingin meminta maaf," kata Dono dengan suara yang hampir tak terdengar. "Saya tahu apa yang saya lakukan dulu sangat salah. Saya ingin bertanggung jawab." Wanita itu terdiam. Matanya seolah sedang menilai apa yang ada di depan matanya. Tak ada amarah atau kebencian yang terlihat di wajahnya, hanya kelelahan yang mendalam.
Seperti ia telah lama berusaha menerima kenyataan tanpa pernah mendapatkan penjelasan. Beberapa detik berlalu sebelum ia akhirnya menghela napas. Kamu sudah datang untuk meminta maaf. Itu sudah lebih dari yang saya duga. Dono merasa beban di dadanya sedikit berkurang. Ia tahu, apa yang ia lakukan kali ini tidak akan menghapus segala kesalahan. Tetapi itulah langkah pertama menuju pemulihan. Saya tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Tapi saya berjanji, saya tidak akan lagi menyakiti orang lain. Saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Wanita itu tidak langsung menjawab. Namun, setelah beberapa saat, ia mengangguk perlahan. Saya berharap kamu benar-benar berubah, Dono. Karena hanya dengan perubahan sejati, kita bisa menemukan kedamaian. Tapi jangan berharap segalanya bisa seperti dulu. Dono mengangguk dengan penuh pengertian. Saya tahu, saya tidak mengharapkan apapun, hanya ingin memperbaiki kesalahan saya. Dengan kata-kata itu, ia berpaling dan melangkah pergi. Tetapi kali ini, ada rasa yang berbeda. Bukan rasa berat yang mengikat tubuhnya, tetapi rasa lega yang perlahan mulai mengisi ruang kosong dalam hatinya. Dono merasa langit malam itu lebih cerah dari biasanya, meskipun hanya sebagian kecil dari langkahnya yang benar-benar terasa ringan. Setelah bertemu dengan wanita itu dan memohon maaf atas apa yang telah ia lakukan, ada beban yang sedikit berkurang. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Menyembuhkan luka yang sudah ia buat tak semudah itu. Ada banyak orang lain yang harus dihadapinya. Banyak dosa yang harus dibayar. Dan meskipun hatinya mulai lebih lapang, keraguan masih menggelayuti setiap langkahnya. Malam itu, ia berjalan ke tempat lain. Ke sebuah kedai kopi yang dulu sering ia datangi bersama teman-teman segerombolannya. Di sana, ia mengenang kenangan lama yang begitu gelap, tempat di mana kebohongan dan kekerasan berbaur jadi satu. Tempat di mana ia pernah menghancurkan banyak impian dengan tawa yang dipenuhi kebencian. Tempat yang sekarang terasa begitu jauh dari dirinya, namun juga tidak bisa ia lupakan begitu saja. Kedai itu tampak seperti biasa, meja-meja kayu yang sudah usang, lampu remang-remang yang menggantung di langit-langit, dan suara mesin kopi yang terus berdengung. Namun, kali ini, semuanya terasa berbeda. Dono merasa seolah ia kembali ke dalam sebuah perangkap, meskipun itu hanyalah bayang-bayang dari masa lalu yang tak bisa hilang begitu saja. Ketika ia duduk di salah satu meja di pojok, matanya bertemu dengan seorang pria yang duduk tidak jauh darinya. Pria itu tampaknya sudah cukup tua. Wajahnya berkeriput dengan tanda-tanda kehidupan yang keras, dan matanya penuh dengan kenangan yang sepertinya ingin ia lupakan. Tanpa sadar, Dono mengenali pria itu. Ia adalah salah satu dari banyak orang yang dulu ia tipu dan peras di tempat ini. Pria itu menatap Dono dengan tatapan yang tajam. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia mengangkat cangkir kopinya dan meneguknya. Namun, di balik tatapan tajam itu, Dono bisa melihat sebuah keraguan. Rasa benci, yang dulu begitu jelas terlihat di mata banyak orang, kini mengabur, seolah ada ruang untuk sesuatu yang lebih kompleks, sesuatu yang ia tidak mengerti sepenuhnya. Dono mengangkat tangan, meminta perhatian pria itu. Saya tahu saya tidak punya hak untuk meminta maaf, tapi saya ingin mengatakannya juga, kata Dono, dengan suara yang lebih berat dari yang ia harapkan. Dulu, saya pernah menipu, menyakiti, dan membuat hidup Anda susah. Saya benar-benar minta maaf. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Dono, lalu meletakkan cangkir kopi itu dengan pelan. Kamu tahu, aku sudah hampir melupakan semua itu, kata pria itu. Suaranya lebih lembut dari yang Dono duga. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh ingin berubah, mungkin itu lebih dari cukup. Yang penting, jangan hanya kata-kata yang keluar, tapi juga tindakan. Dono mengangguk dengan penuh penyesalan. Saya tahu, saya masih harus banyak belajar, dan saya akan membuktikan dengan tindakan saya, bukan hanya janji-janji kosong. Pria itu terdiam sejenak, lalu akhirnya ia menghela napas. Jika kamu benar-benar ingin bertanggung jawab, jalan yang harus kamu tempuh akan berat. Tidak ada yang mudah, Dono, tapi kalau kamu bisa bertahan, mungkin kamu akan menemukan apa yang selama ini kamu cari. Dono merasa dadanya mulai sesak.
seperti ada sesuatu yang mengikat hatinya. Kata-kata pria itu terasa seperti pukulan, tapi juga seperti harapan. Harapan bahwa di balik semua kesalahan dan luka, ada kesempatan untuk benar-benar berubah. Sejak malam itu, Dono tahu bahwa proses ini, perjalanan untuk menebus semua dosa dan meraih kedamaian, akan terus berlanjut, dan ia harus siap menghadapi semuanya, tanpa pengecualian. Dono berjalan menyusuri jalan yang sama sekali berbeda dari yang dulu ia kenal. Jalan itu terasa asing, seperti tempat yang belum pernah ia pijak sebelumnya. Ada ketakutan yang masih menggerogoti dirinya, namun kali ini ia tidak berusaha menghindarinya. Setiap langkahnya terasa berat, namun ada semangat yang menyala di dalam dirinya. Seolah ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan dirinya yang sebenarnya. Ia tahu bahwa untuk benar-benar berubah, ia harus berani menghadapi setiap kegelapan yang ada di dalam dirinya. Pagi itu, udara terasa sejuk, dan suara-suara hiruk-pikuk kota tampak lebih tenang dari biasanya. Dono menyusuri gang-gang kecil menuju rumah yang ia tuju, rumah seorang mantan teman yang dulu pernah menjadi bagian dari hidupnya. Teman itu, yang kini ia tahu, hidup dalam kesulitan setelah segala yang terjadi. Mereka dulu berbagi banyak hal, termasuk tindakan-tindakan jahat yang mereka lakukan bersama. Namun, entah kenapa, Dono merasa bahwa inilah saatnya untuk menyelesaikan apa yang dulu mereka mulai. Ketika ia tiba di depan rumah itu, ia merasakan desakan yang kuat di dadanya. Rumah itu terlihat usang, tidak terawat, sama seperti kenangan yang ia simpan bersama teman itu. Dono menarik napas dalam-dalam dan mengetuk pintu dengan pelan. Suasana sunyi menyelimuti sekitarnya, dan setiap detik terasa berlalu begitu lama. Ia tidak tahu bagaimana reaksi temannya nanti, tetapi yang ia tahu adalah bahwa ia harus menghadapinya, apapun yang terjadi. Pintu terbuka perlahan, dan seorang pria tua, yang wajahnya tak lagi seperti dulu, muncul di hadapannya. Dono bisa melihat tanda-tanda kehidupan yang keras di wajah temannya, keriput, uban yang mulai memutih, dan matanya yang kosong seolah telah kehilangan banyak harapan. Mereka saling menatap tanpa kata-kata, namun di dalam tatapan itu, Dono bisa merasakan banyak hal yang tidak bisa diungkapkan. Dono, suara temannya terdengar lemah, seperti ada banyak penyesalan yang terpendam di dalamnya. Kau datang ke sini setelah semua yang terjadi. Apa yang kau inginkan? Dono menundukkan kepala, merasa beban itu kembali menyelubunginya. Saya hanya ingin minta maaf, kata Dono, suaranya tersendat. Saya tahu saya tidak bisa mengembalikan apa yang sudah hilang, dan saya tahu tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki semuanya. Tapi saya ingin kamu tahu, saya sangat menyesal atas apa yang kita lakukan dulu. Temannya terdiam, memandang Dono dengan tatapan yang sulit dimengerti. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang dan berkata, kita berdua sudah melangkah terlalu jauh, Dono. Mungkin terlalu jauh untuk kembali. Tapi jika kamu benar-benar menyesal, aku harap kamu bisa hidup dengan penyesalan itu, dan jadikan itu sebagai pelajaran. Dono merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Apa yang lebih pahit daripada mendengar pengakuan bahwa semuanya sudah terlambat. Ia ingin mengubah semuanya, ingin membayar semua kesalahan itu. Namun ada kenyataan yang harus ia hadapi. Perjalanan ini memang penuh dengan penyesalan, tetapi tidak semua luka bisa disembuhkan dalam semalam. Gue nggak bisa menjanjikan apapun, tapi gue akan berusaha, jawab Dono dengan suara yang penuh penyesalan. Kalau gue bisa bantu apa-apa, gue akan lakukan. Ini janji gue, walaupun mungkin nggak bisa kembali seperti dulu. Temannya mengangguk perlahan, tanpa ada kata-kata lagi. Mereka hanya berdiri di sana, seperti dua orang yang terjebak dalam kenangan dan penyesalan, masing-masing membawa beban yang tak bisa dipertukarkan. Namun, meskipun ada kesedihan yang mendalam, Dono merasa bahwa ia telah mengambil langkah yang benar. Ini bukanlah akhir dari segalanya, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar, perjalanan untuk benar-benar menyembuhkan diri. Dengan langkah yang lebih berat dari sebelumnya, Dono berpaling dan meninggalkan rumah itu, menyadari bahwa jalan menuju penebusan memang penuh dengan kesulitan. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia bisa menghadapinya. Hari-hari berlalu,
dan Dono semakin merasa terjebak dalam perjalanan panjangnya yang penuh penyesalan. Meski langkahnya telah lebih mantap, dan ia merasa ada perubahan dalam dirinya, ada saat-saat ketika ia terperangkap dalam cermin retak yang memantulkan kenangan kelam. Di setiap sudut kota, ia bisa mendengar bisikan masa lalunya, suara tawa yang penuh kebencian, dan kekerasan yang mengiringi setiap jejak langkahnya. Setiap kali ia merasa sedikit lebih dekat dengan kedamaian, bayang-bayang itu datang kembali, mengingatkan bahwa apa yang telah ia lakukan tidak akan pernah benar-benar hilang. Dono berdiri di depan sebuah cermin besar di rumah kontrakannya yang sederhana. Wajahnya kini jauh berbeda, lebih tua, lebih lelah, dan penuh dengan beban yang tidak bisa ia ungkapkan. Ia menatap refleksinya, mencoba melihat siapa dirinya sekarang. Mata yang dulu penuh dengan kebencian kini terlihat lebih kosong, namun ada ketenangan yang mulai meresap di dalamnya. "Siapa kamu sebenarnya?" ia bergumam, seolah menanyakan pada dirinya sendiri, menunggu jawaban dari sosok yang ia lihat di dalam cermin. Pagi itu, ia memutuskan untuk kembali ke jalan-jalan yang dulu pernah ia singgahi. Kali ini, ia berjalan tanpa rasa takut, tanpa kekerasan yang biasa ia bawa. Tetapi, meskipun ia mencoba untuk menghindarinya, ada sesuatu yang tak bisa dihindari, sebuah perasaan yang muncul begitu saja. Rasa kehilangan yang mendalam. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah melakukan banyak hal untuk menebus kesalahan, masih banyak yang tertinggal di belakang. Begitu banyak orang yang belum ia temui, begitu banyak luka yang belum ia sembuhkan. Di sebuah persimpangan jalan, Dono melihat seseorang yang dikenalnya. Seorang pria muda yang pernah menjadi bagian dari kelompoknya. Seorang pemuda yang dulu ia bawa masuk ke dalam dunia kekerasan. Pemuda itu terlihat berbeda, lebih kurus dan lemah, seolah hidupnya telah dihancurkan oleh keputusan-keputusan bodoh yang pernah mereka buat bersama. Mata pemuda itu menatap Dono dengan tatapan yang penuh amarah dan kebencian, seolah meminta jawaban. Atas semua yang telah terjadi, Dono menghampirinya dengan hati yang berat. "Gue nggak tahu harus mulai dari mana," kata Dono dengan suara pelan, mencoba mengatasi kegugupan yang merayap di dalam dirinya. "Tapi gue datang untuk minta maaf. Gue tahu gue udah bikin hidup lo hancur. Gue nggak bisa mengubah semuanya. Tapi gue ingin lo tahu, gue nyesel." Pemuda itu terdiam, matanya berkilat tajam seperti pisau. "Apa yang lo mau, Dono? Setelah semua yang lo lakuin, lo datang dan minta maaf. Lo pikir itu bisa ngebalik semua yang udah kita lewatin?" Suaranya keras, penuh dengan kepedihan yang tak bisa disembunyikan. "Lo nggak ngerti, kan? Gue udah kehilangan semuanya karena lo." Dono merasakan hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Rasa bersalah yang selama ini ia coba sembunyikan kini meledak begitu saja. Ia tahu bahwa minta maaf saja tidak cukup. Ia tahu bahwa perbuatannya tidak akan pernah bisa terhapus, bahwa luka yang ia buat terlalu dalam untuk disembuhkan dengan kata-kata. Namun, ada satu hal yang tetap ia yakini, bahwa meskipun ia tak bisa mengubah masa lalu, ia harus terus berjuang untuk memperbaiki masa depannya. "Gue nggak bisa ngebenerin semuanya," kata Dono dengan suara yang bergetar. "Tapi gue janji, gue akan terus berusaha untuk jadi orang yang lebih baik. Gue tahu itu nggak bisa bikin lo percaya, tapi gue nggak akan berhenti mencoba. Gue akan coba selesaikan apa yang gue mulai." Pemuda itu menatap Dono dengan tatapan yang lebih tenang, meski masih ada kebencian yang terpendam. "Kalau lo bisa berubah, mungkin gue bakal percaya. Tapi kalau lo cuma ngomong doang, lo nggak akan dapetin apa-apa. Lo harus tunjukin itu dengan perbuatan, Dono." Dono mengangguk perlahan. "Gue tahu, gue akan buktikan." Dengan langkah yang lebih berat, Dono melangkah pergi. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda, sebuah tekad yang lebih kuat dalam dirinya. Ia tahu jalan ini tidak akan mudah, dan ia tahu masih banyak yang harus ia perbaiki. Namun, meskipun langkahnya penuh dengan penyesalan, ia merasa sedikit lebih dekat dengan apa yang ia cari, sebuah kedamaian yang selama ini terasa begitu jauh. Pagi itu, Dono berjalan menyusuri trotoar yang masih sepi, dengan langkah yang penuh keraguan. Dunia di sekelilingnya seperti berjalan dengan irama yang berbeda, semuanya tampak seperti biasa. Namun bagi Dono,
Ada perasaan asing yang menyelimuti setiap jengkal langkahnya. Meskipun ia telah mencoba untuk berubah, kenyataan yang ia hadapi lebih keras dari yang ia bayangkan. Setiap orang yang ia temui, setiap sudut yang ia lewati, seolah mengingatkan kembali pada semua dosa yang telah ia lakukan, dan membuatnya bertanya-tanya apakah ia akan pernah benar-benar terbebas dari beban itu. Hari demi hari, Dono merasa bahwa dunia telah berubah, tetapi dirinya tidak. Setiap kali ia bertemu dengan orang yang dulu ia sakiti, ia merasakan jarak yang semakin lebar di antara mereka. Terkadang, ia merasa seperti orang asing, seolah ia berusaha berbaur dengan mereka, namun kenangan lama terus menghantui. Di dalam hati, ia tahu bahwa meskipun ia berusaha keras untuk memperbaiki diri, perubahan itu tidak akan datang dengan mudah. Mungkin beberapa luka terlalu dalam untuk disembuhkan. Hari itu, ia memutuskan untuk mengunjungi sebuah tempat yang dulu penuh dengan kenangan. Sebuah taman kecil di pinggir kota, tempat ia sering bertemu dengan teman-temannya, tempat di mana mereka merencanakan tindakan-tindakan yang mengubah hidup mereka. Taman itu tampak lebih sunyi sekarang, lebih sepi dan terlantar, seolah mencerminkan keadaan hatinya. Tanpa sadar, Dono berhenti di tempat yang biasa mereka duduki, di bangku kayu yang sudah tua dan rapuh. Ia duduk dengan tenang, memandangi sekitar dengan perasaan campur aduk. Tiba-tiba, sebuah suara familiar menyadarkannya dari lamunan. "Dono!" Suara itu terdengar ragu, namun juga penuh dengan harapan. Dono menoleh, dan matanya bertemu dengan seorang wanita muda, yang wajahnya masih mengingatkannya pada masa lalu. Wanita itu adalah adik dari salah satu orang yang dulu ia sakiti, seorang perempuan yang kehilangan segalanya karena perbuatannya. Dalam tatapan mata wanita itu, Dono bisa melihat sebuah perasaan yang sulit dijelaskan, tetapi penuh dengan penantian. Wanita itu melangkah maju, berhati-hati, seolah takut jika ia terlalu cepat mendekat, semuanya akan hancur begitu saja. "Dono, apa yang sebenarnya kamu cari?" Tanyanya dengan suara lembut, namun ada kesan ketegasan di dalamnya. "Apa kamu benar-benar berubah? Apa kamu bisa menunjukkan bahwa kamu berbeda sekarang?" Dono menatapnya, mencoba mencari kata-kata yang tepat, tetapi semuanya terasa sulit. "Saya tahu apa yang saya lakukan dulu tidak bisa diperbaiki dengan mudah. Saya tidak bisa mengubah masa lalu atau mengembalikan waktu," kata Dono, suaranya bergetar. "Tapi saya berjanji, saya akan berusaha untuk jadi lebih baik. Saya tidak akan membiarkan apa yang saya lakukan dulu mendefinisikan siapa saya sekarang." Wanita itu diam sejenak, menilai setiap kata yang keluar dari mulut Dono. "Gue ingin percaya sama lo, Dono. Gue ingin percaya kalau lo bisa berubah. Tapi tidak semudah itu, kan?" Katanya perlahan, seperti menggenggam sesuatu yang sangat berat di dalam hatinya. "Kadang, gue cuma ingin tahu, kalau lo benar-benar menyesali semua itu, kenapa gak ada yang lo lakukan buat benar-benar ngubah hidup lo?" Dono merasa perasaan bersalah kembali menyesakkan dadanya. Ia tahu, meskipun ia sudah berusaha, apa yang ia lakukan tidak akan pernah bisa sepenuhnya menghapus luka di hati orang lain. "Saya sudah melakukan yang terbaik yang saya bisa. Saya tidak bisa menjanjikan banyak hal, tapi saya akan tetap berusaha. Walaupun itu artinya harus terus berjuang meski sulit," jawabnya, dengan penuh tekad yang masih rapuh. Wanita itu menatapnya lama, seolah mencari sesuatu dalam dirinya yang bisa memberinya harapan. "Lo nggak bisa menyembuhkan semua luka, Dono. Tapi gue harap, dengan apa yang lo lakukan sekarang, lo bisa menunjukkan kalau lo benar-benar ingin memperbaiki diri," katanya akhirnya, dengan suara yang lembut namun penuh makna. "Kalau lo bisa melakukan itu, mungkin suatu saat nanti, gue bisa memaafkan lo." Dono merasa ada harapan yang kembali tumbuh, meskipun sangat tipis. "Terima kasih," jawabnya, dengan suara yang penuh rasa syukur. "Gue akan berusaha untuk membuktikannya." Dengan langkah yang sedikit lebih ringan, Dono meninggalkan taman itu. Meskipun perjalanannya masih panjang dan penuh dengan rintangan, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ada secercah cahaya yang menuntunnya menuju perubahan sejati.